Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu dengan penuh semangat dan sukacita kita katakan Shalom. Puji Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Patut kita puji dan memuliakan Tuhan karena Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan di dalam kehidupan kami. Karena setiap apa yang Dia buat dalam kehidupan kita umatnya sungguh terbukti. Pagi ini kita ada sebagaimana ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa keadaan tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk datang terus beribadah, memuji, membesarkan dan mengagungkan Dia. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh. Bersaat teduh mulai. Selesai. Pagi ini kita akan membuka semua rangkaian ibadah kita dengan menyanyi bersama di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 219 Harap Bakti. Pasti
Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dipersilakan berdiri, kita mau menyembah, memuliakan Tuhan dengan satu pujian penyembahan. Rohmu yang hidup penuhiku. Penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mengulangi pujian ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan.
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada, oleh karena penyertaan-Mu yang ajaib kami boleh terpelihara sampai detik pada pagi hari ini. Kami bersyukur 1 minggu lamanya tangan Tuhan telah menyertai, memimpin dan memberkati kami semua dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, semua pelayanan, keluar dan masuk kami. Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih hari ini hari perhentian-Mu. Kami semua anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, mensyukuri perbuatan-Mu yang ajaib dan besar. Kami berdoa bersama-sama, kami terus rindu untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah ibadah raya kami pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan yang ada. Berkatilah anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, bawa kami masuk lebih dalam, menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu. Seluruh umat-Mu yang sudah hadir, yang akan hadir, Roh Kudus beracara di antara kami. Biarlah lewat puji-pujian, hati kami terangkat kepada Tuhan. Semua beban pergumulan yang ada, kiranya oleh anugerah-Mu, kami akan dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu sepanjang tahun ini, dunia boleh berkata keadaan gelap, tetapi kami anak-anak Tuhan, kami akan berjalan di dalam terang Kristus, sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar dan khawatir, karena di dalam terang Tuhan ada pengharapan, ada mujizat, ada kekuatan, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka kita di dalam doa pembukaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari nyanyian kemenangan iman yang besar nomor 332 halaman 289. Saya akan membaca tulisan yang tipis dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membaca tulisan yang tebal. Dua bagian terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Judul Keyakinan Kristen. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Masih dalam keadaan berdiri, bersama-sama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan dengan keadaan situasi yang kita alami. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan mengizinkan semua terjadi, tetapi anak-anaknya tetap di dalam perlindungannya. Kita menyambut kesaksian ini dengan memuji Tuhan di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 85. Engkau mengajarku bersaksi tegas
Tuhan Yesus. Luar biasa pujian ini. Tuhan sendiri yang menyelamatkan jiwa kita. Kita percaya bahwa kematiannya memberikan kita kehidupan. Kita terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman. Nomor 186. Kita akan bawa semua rangkaian doa syafaat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Klerik. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu pendek, yaitu apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Tak satu pun. Di akhir dari lagu ini kepada hambanya untuk disilakan.
satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau sahabatku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia, Allah yang Immanuel, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami ada sampai detik pagi hari ini di tengah segala tantangan, keadaan, pergumulan yang kami hadapi. Ada satu pribadi yang sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau mengasihi kami, Engkau peduli, Engkau memperhatikan, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Bahkan ketika kami tidur pun, Engkau Allah yang terus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang baik yang kami terima daripada-Mu. Kami ada semua karena Tuhan. Biarlah hidup ini juga kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi kesaksian, menjadi terang, sehingga orang boleh memuji, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Ampuni kami semua ya Tuhan, kalau seringkali kami menyakiti hati-Mu, kami membelakangi Tuhan, kami berjalan sendiri, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi puji Tuhan, kalau Engkau terus ada bagi kami semua. Bersyukur bersama dengan seluruh umat-Mu, Jemaat King Mik Karmel di tempat ini. Kami boleh terpelihara dengan baik di tengah semua pergumulan yang ada. Kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepada-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat tetap kuat, berdiri dengan teguh, untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus membawa setiap diri kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan pelayanan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan yang melayani, urapi mereka dengan kuasa-Mu, pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran-kebenaran-Mu, firman-Mu, sehingga boleh membawa semua umat Tuhan untuk lebih lagi hidup dan memuliakan Tuhan. Berkati untuk semua majelis yang ada, Tuhan juga urapi, Tuhan berikan kekuatan supaya kami tetap kuat, bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah di dalam dan lewat semuanya, hanya kami rindu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua pribadi keluarga Tuhan memberkati. Apapun yang kami gumuli, yang kami buat kerjakan untuk Tuhan, kami percaya tidak ada yang sia-sia, karena di dalam Tuhan ada kepastian dan ada pengharapan. Berkati semua bidang-bidang, berkati semua komisi-komisi yang akan bergerak di tahun 2023 ini, baik pengurus dan semua anggota, sekolah minggu, remaja maupun pemuda-pemudi, pelayanan perempuan, kaum bapa. Tuhan memberkati. Biarlah kami tetap rajin, giat dan setia di dalam kami mengiring Tuhan, kami bersekutu dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati semua program, rencana, kegiatan, pelayanan,
sepanjang tahun ini. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kami untuk terus berdiri di dalam hadirat Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat, anggota jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati mereka semua ya Tuhan, umat-Mu. Kuatkan iman dan pengharapan supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Masalah banyak, tantangan banyak, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena orang-orang yang setia, orang-orang yang akan melihat semua yang baik daripada Tuhan. Berkati mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Berikan kekuatan supaya dapat menjadi bapa di dalam keluarga, membawa semua anggota keluarga untuk memuliakan Tuhan. Semua pekerjaan, usaha, profesi apapun, kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau pimpin dan Engkau berkati, sehingga berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah keluarga. Karena ada seorang pria, seorang bapa, seorang kepala yang takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin mereka semua. Demikian dengan ibu-ibu rumah tangga, istri-istri yang ada, mama-mama yang ada. Tuhan memberkati, teguhkan iman pengharapan supaya menjadi istri yang baik, seorang penolong yang setia. Biarlah dapat membawa semua anggota keluarga, mengurus dan juga membesarkan semua anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Memberkati apapun yang menjadi pergumulan sebagai ibu rumah tangga. Tuhan lihat, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Biarlah Engkau berikan kekuatan yang khusus sehingga mama-mama yang ada menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, dan keluarga menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Jemaat menjadi berkat di tengah lingkungan masyarakat, menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak orang boleh melihat, mengenal, percaya dan kelak diselamatkan. Berkati semua anak-anak yang ada, baik yang di dalam kandungan, bayi, balita, remaja, pemuda-pemudi. Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak muda di dalam jemaat, baik yang sedang bertumbuh. Tuhan berkati sehat dan kuat, dilengkapi dengan kecerdasan, kepintaran, terlebih hati yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak muda yang kelak akan ada di dalam rumah Tuhan, anak-anak yang kelak terlibat di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, anak-anak yang akan Tuhan pakai sebagai anak panah di tangan pahlawan yang akan melesat menuju sasaran, menggenapi rencana-rencana Tuhan. Dunia penuh dengan semua pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh yang jahat, tetapi biarlah Tuhan Engkau sendiri akan menolong. Beri hikmat dan bijaksana kepada semua anak-anak muda yang ada, agar mereka dapat membedakan manakah yang baik, yang benar dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus pimpin mereka. Biarlah mereka sejak muda mereka mengerti panggilan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih semua tingkatan anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, baik di sekitar Papua, di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan berkati semua anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Beri kemampuan, semangat, kerajinan yang supaya mereka dapat menggali ilmu, mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik. Engkau sendiri akan mencukupkan, menolong. Biarlah tepat pada waktunya mereka boleh selesai dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka siap dipakai oleh Tuhan di mana saja Tuhan kehendaki. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, yang sedang lemah tubuh, baik yang ada di dalam ibadah hari ini, yang ada di rumah-rumah mereka, yang sedang terbaring di rumah sakit. Hamba doakan dalam nama Yesus, kiranya darah Yesus oleh bilur-bilur-Mu, tangan Tuhan yang perkasa, tangan yang berlubang paku itu, oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, dibangkitkan dengan kekuatan yang baru, pemulihan yang baru, dengan stamina yang baik, yang fit, yang segar, yang Tuhan anugerahkan. Biarlah mereka juga akan berdiri
dan menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang mereka alami. Terima kasih ya Bapa. Mereka yang sakit secara rohani, kiranya Tuhan juga jamah dan pulihkan, bangkitkan mereka untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk semua orang-orang tua di dalam jemaat, mereka sebagai janda, sebagai duda, yatim, piatu. Biarlah Tuhan Engkau ada bagi mereka. Engkau sahabat yang sejati, menemani, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan iman yang teguh, sehingga mereka terus bergairah, hasrat yang penuh kepada Tuhan, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan bagi semua anak-anak muda, keluarga-keluarga muda yang ada, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Terima kasih ya Bapa, berdoa untuk semua pelayanan yang sudah berjalan. Tuhan memberkati ibadah yang rutin, ibadah minggu raya, ibadah keluarga, ibadah komisi-komisi yang akan jalan. Berdoa untuk persiapan RTJ pada hari Sabtu nanti. Tuhan berkati supaya lewat RTJ dapat berjalan dengan baik, dan semua pelayanan boleh terus ditingkatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan juga untuk program pembangunan rumah pastori 2. Tuhan Engkau akan buka jalan, biarlah tepat pada waktunya ketika pembangunan ini dimulai. Kami akan melihat bagaimana penyertaan kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan dari segala penjuru Tuhan limpahkan sehingga sampai kepada penyelesaiannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-Mu, pribadi, keluarga yang memperhatikan, mendukung pekerjaan Tuhan Rumah Pastori 2 ini, biarlah sesuai dengan firman-Mu, bejana-bejana mereka tidak pernah kosong, berkat terus mengalir, melimpah-limpah, dan mereka memuliakan Tuhan dengan semua berkat yang ada. Terima kasih semua anak-anak Tuhan yang tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan, baik lewat tenaga mereka, pikiran mereka, lewat semua yang ada pada mereka. Kiranya Allah sumber berkat melimpahkan kebaikan Tuhan dan terus tambahkan kesetiaan untuk menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terus berdoa menyerahkan untuk sepanjang tahun ini. Kami dengan kekuatan sendiri kami tidak sanggup, tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang adalah terang itu, Tuhan akan menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kegelapan dosa, kegelapan si jahat, kegelapan maut, kami akan melihat kuasa terang Tuhan menyinari perjalanan hidup kami, baik pribadi dan keluarga dan semua jemaat Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Semua umat Tuhan yang memberikan persembahan mereka, baik lewat ucapan syukur, lewat semua pundi-pundi yang ada, lewat pengembalian persepuluhan, menopang semua pelayanan yang ada, kiranya Tuhan memberkati mereka, damai dan sejahtera, sukacita dan semua yang baik Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga untuk tanah Papua, gereja-gereja yang ada, gereja Kimi dan semua gereja yang lain. Seluruh umat Tuhan, Tuhan memberkati. Pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati. Baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati. Para pemimpin, biarlah hati yang takut akan Tuhan Engkau anugerahkan. Semua pergolakan, keadaan, situasi baik politik, situasi keamanan, situasi ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada. Kiranya Tuhan Engkau akan menjaga, memimpin dan memberkati kami semua. Masalah banyak, tantangan banyak, kesulitan banyak, tapi Tuhan hadir dan memberikan kekuatan kepada kami yang setia bersungguh hati kepada-Mu. Terima kasih. Semua daerah-daerah konflik kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan, pemulihan terjadi tepat pada waktu Tuhan. Kami rindu Papua terus bercahaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa Indonesia, para pimpinan yang pemimpin-pemimpin yang ada,
baik di presiden, wakil, dan seluruh jajaran-jajaran menteri-menteri yang ada, legislatif, yudikatif, Tuhan memberkati. Biarlah mereka bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk persiapan-persiapan untuk pesta-pesta demokrasi 2024. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan maju di dalam pesta demokrasi tersebut di semua tingkatan, baik pusat sampai kepada daerah. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, sertai, dan buat berhasil, sehingga mereka boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Semua pelayanan misi di seluruh dunia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang diutus, mereka yang mengutus, Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang heran, tanda ajaib, sehingga banyak jiwa terus dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Surga bertepik sorak karena ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada orang-orang berdosa yang boleh kembali kepada Tuhan lewat pelayanan misi, lewat pelayanan pekabaran kabar baik, lewat semua media-media yang ada. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Kelanjutan ibadah kami Tuhan pimpin. Kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi dan pakai dia menjadi alat yang indah hari ini. Kami diteguhkan lagi untuk mengerti rencana Tuhan hari demi hari, bertambah-tambah indahnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati Sinode Kingmi, berkati klasis kota, semua klasis yang lain, seluruh gereja-gereja Kingmi di seluruh tanah Papua, Papua Barat. Tuhan memberkati. Persiapan untuk rapat kerja, Tuhan akan memberkati. Panitia, biarlah semua dapat berjalan. Nama Tuhan dimuliakan. Pelayanan terus maju, berkembang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat, sempurnakanlah. Berkati juga untuk kedua anak-Mu yang telah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Anak Fangsting Watori, Tuhan terus memberkati dengan talenta yang ada. Berkati juga untuk Bapak Dimo bersama dengan keluarga yang Tuhan tambahkan usia. Kiranya berkat Tuhan bertambah-tambah di dalam mereka. Kekuatan dan juga penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Apapun yang mereka rindukan, mereka gumuli, mereka rencanakan, kiranya Tuhan hadir. Engkau pimpin dan memberkatinya. Pakai terus menjadi alat indah di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Gembala yang sudah menaikkan doa syafaat untuk kita di saat siang hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Evangelis Cuniaman Dohona STH. Sekali lagi saya mengundang kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Kita menyanyi satu pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Bentuklah hati ini. Tuhan menyenangkanmu.
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berkati firman yang akan kami dengar ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini akan membuat hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan selama kami ada di dunia ini, kami akan merusak nama Tuhan. Kami mau ya Tuhan, Tuhan bentuk kami, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikenal, dan nama Tuhan disanjung. Bahkan melalui hidup kami ya Tuhan, banyak orang yang tertarik dan melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Sehingga mereka menjadi percaya dan mereka menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, untuk berbicara dari pihak Tuhan. Urapan Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran hamba-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan pada hari ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Ayub pasal 42. Kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 saja. Kita akan baca firman Tuhan ini dan nanti kita akan lihat beberapa bagian atau firman Tuhan yang lain sambil saya uraikan kepada kita semua. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Saya akan baca perikopnya dan setelah itu kita akan baca sama-sama. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahukan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku
dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Ada sukacita di hati? Amin ya, meskipun situasi dan kondisi yang ada membuat kita was-was dan takut. Bahkan sebagian di antara kita ada yang tidur tidak nyenyak. Ya, termasuk saya. Tapi puji Tuhan kalau kita boleh ada hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, berdoa dan berjaga-jaga. Kalau hanya berdoa tanpa berjaga-jaga sudah sayonara. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan bagian ini di bawah satu tema, yaitu hidup dalam rencana Tuhan. Ya. Hidup dalam rencana Tuhan. Tentu sebagai orang Kristen, bahkan orang yang bukan Kristen, dalam melaksanakan sesuatu pasti ada rencana, ya. Ada rencana, ada target dan ada tujuan ke depan. Kenapa itu dibuat? Nah, demikian hidup kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada tujuan Tuhan sehingga saya yang model begini, ya Bapak Ibu lihat ganteng ya. Kalau bilang tidak ganteng itu keterlaluan ya. Iya, laki-laki itu kan ganteng, tidak usah minder, bilang ganteng. Kalau dibilang cantik laki-laki lah baru kita protes. Nah, seperti saya ini, Bapak Ibu Saudara, ada tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Ya, jangan kita pikir bahwa tidak ada tujuan, ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya perikop ini saya berkata bahwa kita ini adalah dalam rencana Tuhan. Nah, pasal 42 ini Bapak Ibu Saudara, kalau baca ini begitu indah ya. Merupakan akhir dari semua kesusahan, kesulitan yang dialami oleh seorang anak Tuhan, yang di pasal 1 dikatakan bahwa orang yang saleh dan orang yang jujur, yaitu Ayub. Dan di pasal ini bagaimana kita melihat perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran kita sebagai manusia. Ya. Melampaui akal dan pikiran kita manusia. Mungkin waktu itu Ayub tidak akan mungkin pernah berpikir bahwa Tuhan akan buat ini kepada dia. Tidak pernah, saya percaya. Ya, saya percaya itu tidak akan pernah tuh dia akan pikirkan, oh nanti Tuhan akan beri ini kepada saya setelah saya menderita, tidak. Tapi namanya Tuhan punya rencana dalam kehidupan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang bahwa pasti ada maksud dan tujuan. Ya. Di pasal ini Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17, itu diuraikan beberapa hal yang saya catat di sini bahwa bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan menyatakan kepada saudara-saudara Ayub ketika sahabatnya yang di pasal-pasal sebelumnya menuduh dia bahwa apa yang dia alami karena perbuatan dosa. Tapi di pasal ini Tuhan menyatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Ayub adalah orang yang benar dan ia menderita bukan karena telah berbuat dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan memulihkan Ayub, maka keluarga-keluarganya yang dulu meninggalkan dia karena dia sakit, dia tidak punya apa-apa. Biasanya kan kalau kita punya apa-apa itu kan keluarga banyak datang ya. Betul ya? Iya. Itu orang-orang dunia. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa, kita sakit, apalagi firman Tuhan bilang bahwa tubuhnya penuh dengan borok dan lain sebagainya. Siapa yang mau dekat dengan dia? Tidak ada. Semua satu persatu pergi. Bahkan istrinya pun dia bilang, hei, masih engkau tetap setia kepada Tuhan. Kutukilah Tuhanmu itu. Tapi Ayub berkata bahwa tidak. Kenapa harus yang baik kita terima? Kalau Tuhan beri yang tidak baik pun, kita harus terima. Nanti kita lihat akan selanjutnya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Bahwa seluruh kekayaan yang dulu hilang digantikan 2 kali lipat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. 2 kali lipat. Siapa yang tidak suka begini? Ya.
Lalu Tuhan memberikan kembali anak-anak yang telah Tuhan panggil di pasal 1. Ya, diberi anak-anak laki-laki yang ganteng dan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Ya. Kemudian Tuhan memberikan, lihat nanti, umur panjang kepada Ayub sampai dia menyaksikan anak-anaknya ini melahirkan generasi, yaitu cucu-cucunya. Umur panjangnya Tuhan beri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 ayat 2 Ayub berkata bahwa Ayub mencabut semua perkataannya. Ya. Ia menyesal bahwa sempat dia berpikir bahwa ini adalah satu ketidakadilan yang saya terima. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan, dia berkata bahwa maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu Tuhan yang gagal. Ya, tidak ada. Setelah melalui proses yang panjang, ia merasakan bagaimana menjadi orang yang susah, bagaimana menjadi orang yang difitnah oleh saudaranya, bagaimana orang yang menjadi orang yang tidak punya apa-apa, bagaimana menjadi orang yang sakit, bagaimana kehilangan saudaranya, bagaimana kehilangan anak-anaknya. Saya berkata bahwa kalau Bapak Ibu senang minum minuman yang ada di tempat makan, itu ada mix, namanya mix buah mangga, mix buah tomat, mix buat apa begitulah. Semua rasa ada di dalam satu gelas itu karena dicampur semua. Ya. Tapi saya mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini ibaratnya minuman yang dimix. Semua rasa ada di situ, penderitaan yang dia terima, ya. Kehilangan, sakit, ya, ditinggalkan anak-anak, difitnah sama saudara, apalagi. Semua lengkap saya bilang. Ya. Tapi itu tidak membuat hatinya meninggalkan Tuhan, ya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap taat kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa dia tidak pernah berbuat salah. Dan dia tidak pernah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan begini. Mana lebih mudah? Menjadi orang yang tidak punya apa-apa, lalu tiba-tiba mendadak menjadi orang yang punya apa-apa. Atau yang kedua, orang yang punya apa-apa segala-galanya, tiba-tiba mendadak tidak punya apa-apa. Mana lebih mudah kita terima? Yang nomor 1 dong. Lebih baik jadi yang tidak punya apa, tiba-tiba menjadi orang yang punya apa-apa. Karena kalau kita punya segala-galanya, lalu tiba-tiba hilang. Bapak Ibu, kalau kita tidak siap hati untuk menerima, maka bisa-bisa kita mengalami 3S. Apa? Stres, step, dan stop. Dan banyak orang yang terjadi hari ini dan mengalami hal itu, ya. Tapi kalau hati sudah siap menerima itu, seperti Ayub, maka dia tidak akan kaget. Kenapa? Karena hatinya tidak melekat kepada harta dunia. Maka ketika istrinya bilang kutuki Tuhanmu, dia bilang tidak. Kalau kita menerima yang buruk dari Tuhan, kenapa kita tidak menerima? Ada kesadaran di dalam hati. Saya berharap kepada kita semua bahwa biar bagian ini menjadi satu perenungan bagi kita semua. Ya, bahwa semua yang ada di dunia ini satu waktu akan hilang lenyap dari kehidupan kita. Tetapi berbahagialah setiap kita yang tetap memandang kepada Tuhan. Ya, yang tetap bersandar dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang Ayub berikan satu contoh teladan bagi kita di sini. Kepada istrinya dia katakan bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ya, ini yang saya bilang waktu saya baca ini adalah orang yang dewasa dalam mengiring Tuhan. Ya, orang yang punya pemahaman yang benar, motivasi yang jelas.
Ya, meskipun walaupun semuanya hilang lenyap dari hidup saya, aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan itu, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah, penderitaankah, ketelanjangankah, apalagi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau simak tadi pembacaan Alkitab di pembukaan ibadah kita, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, penderitaan, penganiayaan, ancaman, gempa bumi tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin ya. Amin, harus begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan setelah Ayub dipulihkan oleh Tuhan, dia itu dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada satu pengakuan di hati Ayub bahwa Tuhan berdaulat, ya. Tuhan berdaulat, Tuhan benar, dan Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk dalam kehidupan kita. Ya. Lalu disambung dengan ayat itu, tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Artinya apa? Kalau Tuhan telah merencanakan hidup kita, siapa yang bisa gagalkan? Tidak ada satupun yang bisa gagalkan. Ya. Karena dibilang di sini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Orang mati bisa dibangkitkan. Orang tuli bisa mendengar. Kenapa? Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Ya. Maka dibilang bahwa kalau Tuhan telah berencana, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Ya. Karena rencana Tuhan adalah bukan rencana kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Rancanganku bukan rancanganmu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini banyak yang takut dengan situasi kondisi hari ini. Betul ya? Ya. Ada yang takut gempa, ada juga yang takut karena ramalan-ramalan, ya prediksi-prediksi di tahun 2023. Tapi hari ini belajar dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, saya mengatakan kepada kita semua, bahwa semua itu tidak mungkin akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak mungkin dapat menggagalkan semua itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena satupun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh Tuhan. Ya. Perhatikan pasal 2 ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami oleh Ayub di sini adalah seizin dari Tuhan. Ya. Firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya. Ketika iblis datang kepada Tuhan, lalu dia bilang, kamu lihat Ayub itu orang yang saleh. Pantas dia saleh karena engkau memberikan dia harta. Lalu dia bilang, oke, silakan saya bahasakan ini ya. Bahasakan supaya kita mengerti. Silakan. Saya memberikan izin untuk kamu cobai dia. Segala kepunyaannya ada dalam kuasamu, iblis. Tetapi nyawanya jangan engkau ganggu. Pertanyaannya begini. Apakah iblis akan bertindak di luar daripada batas yang Tuhan beri? Jawabannya tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Allahku dan Allahmu adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Ya, Allahku dan Allahmu adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Ya, termasuk gempa bumi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya ulang-ulang ini. Kalau waktu kita belum mati karena gempa bumi, tidak akan mati. Percaya itu. Ya, maka jangan terlalu takut. Berjaga-jaga boleh, tapi jangan terlalu takut. Kalau mungkin saya bilang kepada kemarin Pak Gembala, saya bicara-bicara di perjalanan di mobil, saya bilang,
Kalau saya mungkin saya sudah mati di tahun 2005 waktu gempa bumi di Pulau Nias yang berkekuatan 8,2, rumah hancur dan lain sebagainya. Besok paginya saya lihat bahwa beton besar ada di atas tempat tidur saya. Kalau bapak saya tidak tarik saya cepat, mungkin saya sudah selesai. Tapi saya percaya bahwa itu bukan waktu saya mati. Karena ada rencana Tuhan bagi saya bertemu dengan Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan di sini. Amin. Amin. 5 tahun saya pendidikan di Semarang, uang yang pas-pasan Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak mungkin mengagalkan rencana itu menjadi hamba Tuhan dalam kehidupan saya. Tidak mungkin. Uang yang sederhana, hidup yang pas-pasan, kadang menangis. Lihat teman makan, kita hanya telan ludah saja. Kadang menangis, tapi tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Sampai jadi dan kita bertemu hari ini. Ya, itu sebabnya jangan kita terlalu takut. Mari kita jalani hidup, karena hidup kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Dan kalau Tuhan telah berencana, saya tegaskan lagi bahwa tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Ya, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan di ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Di terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini dikatakan bahwa dahulu pengetahuanku, pengenalanku tentang engkau Tuhan hanya kudengar dari orang lain. Tetapi sekarang aku kenal dan aku alami sendiri bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Dulu aku hanya mendengar. Tapi setelah saya melalui proses yang panjang bersama dengan Tuhan, maka barulah aku tahu perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, kapan Ayub menyatakan ini? Apakah sebelum dia diizinkan Tuhan dicobai atau setelah? Setelah, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa dia tidak banyak mengalami kuasa Tuhan. Karena dia dengar dari orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dapat berjalan, ya, yang susah mendapatkan pertolongan. Hanya dia dengar, dia tidak alami. Kenapa? Karena posisinya sedang ada dalam posisi yang aman dan nyaman. Tapi ketika Tuhan izinkan dia masuk di dalam posisi yang rendah sekali, kesusahan, baru dia tahu, oh ternyata Tuhan itu lebih daripada apa yang saya dengar. Saya bisa mengalami, saya bisa merasakan, dan saya melihat sendiri dengan saya dan keluarga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya? Jika Bapak Ibu Saudara, jangan takut kalimat ini ya. Jika Bapak Ibu Saudara mau merasakan dan mengalami kuasa Tuhan, maka kita harus mengalami kelemahan. Jangan takut kalimat ini ya. Ya. Kenapa? Ini bukan kalimat dari saya Bapak Ibu Saudara. Saya kutip dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Dikatakan bahwa ketika Rasul Paulus mengalami penderitaan duri dalam daging, ya, dia bilang begini bahwa sebab justru dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita jangan takut, ya. Kalau tidak punya apa-apa, jangan kita takut. Kita berdoa dan kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa datang ke gereja karena tidak punya kolekte persembahan. Itu bukan tujuan utama. Kalau ada uang, mari kita dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau tidak ada uang pun tetap datang ke gereja. Ya. Tetap datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terakhir, ya, kapan Ayub dipulihkan oleh Tuhan? Coba perhatikan pasal 42 ayat 10. Dikatakan di sana bahwa lalu Tuhan mengembalikan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau mengerjakan pemulihan bagiku dan bagimu, bagi keluargaku, bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi negara ini. Ya, ketika kita tidak menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, rasa benci terhadap satu dengan yang lain. Hidup rukun sesama umat Tuhan. Suami istri yang sering berkelahi di rumah Bapak Ibu Saudara, pasti berkat Tuhan tidak akan terlihat dan tidak terlaksana di sana. Karena ketika ada pertengkaran, ada perkelahian, ada kecurigaan, ada ketidakberesan di dalam rumah tangga, maka sebanyak uang apapun yang kita terima, kita tidak dapat menikmatinya dan merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun hanya kita hidup sederhana, tapi berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari demi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup rukun sebagai anggota jemaat. Ya, mari kita hidup rukun. Kalau ada dendam, mari kita selesaikan dendam. Ya, jangan karena sudah baku cekcok dengan anggota yang lain, lalu tidak baku datang untuk beribadah ke gereja. Jangan Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan kita tidak akan rasakan. Segera berdamai dan lakukan pemulihan. Kalau ada suami istri yang masih bakulahi di rumah, simpan dendam di hati, pulang ke rumah berjabat tangan dan berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada anak-anak yang masih sakit hati kepada orang tua, kepada bapak, mama, segera berdamai. Karena dari situlah kita akan melihat pimpinan Tuhan. Dan Mazmur 133 ayat 3 dikatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur firman Tuhan yang kami dengar hari ini mengajar kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Maka kami percaya seperti yang Ayub katakan dalam firman hari ini, bahwa tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami, pendidikan kami ada di dalam rencana Tuhan. Dan jikalau Tuhan telah berencana dalam kehidupan kami, maka tidak akan satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami seterusnya. Terima kasih Bapa, dan anugerahkan hati yang memberikan memaafkan kepada kami semua. Seperti Ayub, dia tidak simpan dendam kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Tapi ketika Tuhan perintahkan dia untuk mendoakan mereka, maka ia berdoa dan berkat Tuhan turun atas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan yang Allah kami. Terpuji namamu, dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur firman-Mu hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada yang pimpin ibadah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Wakil Gembala. Kita membahas seluruh persembahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyi bersama dalam nyanyian kemenangan iman nomor 209. Kepada petugas disilakan. Wajib kau diberi selamatan, tebusan yang besar ya, itulah masukkan masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masukkan masih
Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menghaleluyakan nama-Mu karena Engkau baik. Kami menghaleluyakan nama-Mu karena kasih-Mu yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini, karena sekalipun bumi bergoncang, kami lihat pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terbukti pada pagi hari ini kami ada di dalam Ka'bah-Mu Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mendukung pekerjaan-Mu ya Bapa. Memberkati setiap tangan yang sudah terulur, bahkan yang belum sempat terulur. Kasih yang sama menjadi berkat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang mengembalikan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu pemuda yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati masa depan mereka, studi mereka, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan setiap orang tua mereka yang ada di kota Jayapura ataupun yang ada di kampung halaman mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap usaha yang Tuhan izinkan kami bergelut di dalamnya. Memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelola, Tuhan Yesus memberkati suami, anak-anak, rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap apa yang kami perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya serta pemuda-pemudi yang sudah melayani kolokte di saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita di saat pagi menjelang siang hari ini. Kita akan pulang, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan, kita akan melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200, ayat pertama, kedua, ayat ketiga, disilakan berdiri. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalau Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil
sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Kita berdoa. Benar kami bersyukur kalau bunyi sangkakala nama kami ada di dalam buku kehidupan. Kami dipanggil untuk masuk surga. Karena semasa hidup kami telah ambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan terus setia sampai sangkakala berbunyi. Kami bersyukur untuk kehadiran dan lawatanmu dalam ibadah raya hari ini. Kami telah diteguhkan lewat seluruh rangkaian, baik puji-pujian, kesaksian, doa, dan terlebih sabda kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan menyatakan isi hatimu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami akan berbahagia ketika kami hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan semua kebenaran-kebenaran tersebut di dalam hati kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami. Biar situasi berubah, tetapi tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani, urapi dan pakai terus untuk pelayanan selanjutnya. Kami semua yang sudah hadir, biarlah kami pulang dengan berkat-berkat yang besar, berkat pujian, kesaksian, doa firman Tuhan. Akhirnya ya Bapa, 1 minggu di depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa itu sanggup menjaga kami, sanggup memelihara kami, dan oleh anugerah-Mu kami akan bertemu. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapak Ibu, ibadah telah selesai, pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.